Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Braveman yang dirilis tahun 2020. Film ini merupakan film yang cukup serem lah, yang berkisah tentang seorang psikopat yang sangat terobsesi untuk menyiksa para korbannya. Dan semua korbannya itu adalah para wanita muda, termasuk wanita yang sangat cantik menurut saya, yaitu Alexandra Daddario. Ingin tahu bagaimana keseruan dan ketegangan yang terkandung dalam film ini tanpa banyak spoiler di awal? Mari kita langsung lanjut ke videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru saja tahu channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau sudah, terima kasih. Film ini berlatar pada tahun 1989. Terlihat ada seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil tua. Dia berkeliling di jalanan ini dengan tingkah laku yang sangat mencurigakan. Terlihat juga ada seorang bocil yang sedang melamun di halaman rumahnya. Dan bocil ini bernama Martin. Sementara itu di dalam rumahnya, ibu Martin sangat mengkhawatirkan anaknya ini karena Martin mengalami kelainan pada tubuhnya, yang dimana tubuh Martin tidak bisa merasakan rasa sakit pada fisiknya. Jadi jika Martin terkena sayatan pisau ataupun tertusuk paku, maka Martin tidak bisa merasakan rasa sakit itu sama sekali. Ya mirip-mirip Deadpool lah ya, tapi si Martin tidak bisa regenerasi. Nah tiba-tiba nih, pria misterius yang naik mobil tua tadi menghampiri Martin. Dan pria ini bernama Graham. Dia pun membujuk Martin agar Martin mau ikut bersamanya. Dengan begitu polos, Martin pun dengan santuy mau ikut bersama Graham. Dan tiba-tiba ibu Martin tidak lagi melihat anaknya di depan halaman rumahnya. Ibunya pun sangat cemas karena Martin menghilang dengan begitu misterius. Si Martin pun dibawa oleh Graham ke sebuah rumah yang begitu menakutkan. Dan ternyata tempat ini dulunya adalah tempat penyembelihan hewan. Namun sekarang sudah tutup karena mengalami kebangkrutan. Di sini Martin pun diperlihatkan oleh Graham bahwa ada seorang wanita cantik yang sedang digantung. Rupanya si Graham ini adalah sosok psikopat yang sangat gila. Dia sangat terobsesi untuk menyiksa para wanita. Nah tapi sebelum dia menyiksa wanita itu, Graham pun memberikan sebuah sayatan pisau di pipi Martin. Martin yang memang dari awal mengidap kelainan pada tubuhnya, dia pun sangat santuy saat disayat karena tidak merasakan apa-apa. Setelah itu Graham dengan begitu gila, dia pun menyiksa wanita tersebut dengan begitu sadis di hadapan Martin. Martin yang melihat itu, dia pun kaget ya, pastinya. Martin pun lalu berlari dari tempat itu dan mencoba untuk kabur dari Graham. Namun sayangnya Graham berhasil mengejar Martin dan menangkapnya. Nah, jadi si Graham ini selain sangat terobsesi untuk menyiksa para wanita muda, dia juga berharap bahwa akan ada penerusnya yang meneruskan jejaknya ini sebagai psikopat. Karena hal itulah kenapa di awal film tadi Graham mencari seorang bocil. Dia mencari bocil dengan tujuan untuk menjadikan bocil itu penerusnya. Dan sangat kebetulan dia menemukan seorang Martin yang juga memiliki kelainan pada fisiknya. Nah, dari tragedi itu, 5 tahun pun berlalu. Di sini ada seorang wanita cantik yang baru saja turun dari bus. Gadis cantik ini bernama Allison. Dia berasal dari Chicago dan bertujuan berlibur ke rumah pamannya. Tak lama menunggu, Allison pun langsung dijemput oleh pamannya yang bernama Jonathan. Sesampainya di rumah pamannya ini, Allison pun langsung disambut oleh bibinya yang bernama Karen dan keponakannya ini bernama Wendy. Rumah pamannya Allison ini tidak jauh dari tempat tragedi yang didiami oleh Graham, si psikopat gila yang suka menyiksa para wanita. Jadi Allison yang sangat mantap ini harus berhati-hati agar tidak diculik oleh si Bang. Di malam harinya, Graham kembali melancarkan aksinya. Dia menculik lagi seorang wanita yang nantinya dijadikan sebagai bahan untuk melancarkan obsesinya. Wanita yang ditangkap oleh Graham kali ini bernama Melissa. Melissa pun digantung dengan sebuah tali sama seperti korban sebelumnya. Jadi Graham ini punya kebiasaan unik seperti halnya psikopat lain. Sebelum dia menyiksa korbannya, dia sengaja membuat korbannya merasakan takut terlebih dahulu. Jadi jika korbannya itu sudah takut setengah mati, disitulah Graham begitu nafsu untuk menyiksa korbannya. Keesokan harinya, Allison yang baru saja menginap semalaman di rumah pamannya, dia pun jogging sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Dalam perjalanannya ini, Allison pun melihat sebuah gedung tempat psikopat tinggal, yaitu si Graham. Ketika melihat ke arah gedung tua itu, tiba-tiba Allison melihat seorang anak di balik jendela, dan anak itu adalah Martin, anak yang diculik si Graham 5 tahun yang lalu.
Melihat hal itu, Allison pun tidak ambil pusing karena dia mengira hal itu adalah hal biasa yang terjadi di desa. Dia pun melanjutkan aktivitas joggingnya dan tiba-tiba ada sebuah truk besar yang mengarah ke arah Allison. Dia pun terjatuh dan nyaris saja tertabrak. Kemudian Allison pun dibantu oleh seorang pria yang gagah, tampan, dan pemberani. Pria ini bernama William. Allison yang mengalami sedikit luka di tangannya pun akhirnya diantar pulang oleh William. Sementara itu, di lain tempat, Graham kembali melancarkan aksi gilanya. Dia pun menyiksa wanita yang diculik sebelumnya. Dan sebelum aksi itu dimulai, Graham selalu mengajak Martin agar Martin bisa mencontoh apa yang harus dia perbuat. Martin yang selama 5 tahun ini melihat aksi gila dari Graham, jiwanya pun semakin terpengaruh dan tumbuhlah benih-benih psikopat di dirinya Martin. Pokoknya dalam 5 tahun terakhir, Graham selalu meyakinkan Martin bahwa Martin ini bisa menjadi penerusnya. Setelah itu, Graham pun mulai menyiksa para korbannya dengan begitu mengerikan, yang tentu saja saya tidak bisa memberitahukannya kepada kalian karena bisa kena kuning. Keesokan harinya, ketika Allison berkeliling dengan pamannya, Allison pun bercerita tentang seorang anak laki-laki yang dia lihat di sebuah gedung tua. Jonathan pun menjelaskan kepada Allison tentang gedung tua itu. Seperti yang kita tahu di awal tadi, gedung tua tempat tinggal Graham dulunya adalah tempat penyembelihan hewan, dan tempat itu milik ayahnya Graham. Graham sebenarnya tidak ingin meneruskan usaha ayahnya itu, ya karena dia memang tidak suka. Namun karena mendapatkan tekanan dari ayahnya, Graham pun terpaksa meneruskan bisnis ayahnya itu. Namun bisnis itu harus bangkrut karena manajemen yang buruk semenjak dipegang oleh Graham. Dan karena mental Graham yang telah rusak akibat tekanan dari ayahnya, dia pun stres dan gila. Sehingga begitu terobsesi untuk menyiksa para wanita. Setelah itu, seperti biasanya, hari demi hari pun berlalu. Graham selalu menculik para wanita untuk dijadikan bahan penyiksaan dan aktivitas itu selalu disaksikan oleh Martin. Pokoknya hari demi hari mereka begitu aja, rutinitasnya begitu aja. Martin pun lama-kelamaan jiwanya rusak akibat selalu menyaksikan penyiksaan itu. Dari penusukan dengan pisau di bagian perut, dibakar hidup-hidup, dan ditusuk di bagian kemaluan adalah sebagian kecil aksi gila yang dilakukan oleh Graham terhadap para korbannya. Sangat mantap kan? Nah, sementara itu, Allison yang mendapatkan kenalan baru di desa ini, dia pun diajak jalan-jalan oleh William dengan mobil William yang sangat-sangat bagus. Mereka berdua pun nyantui di tempat seperti ini. Karena mereka merasa sudah dekat, mereka pun mencoba untuk melakukan ciuman. Namun, mereka kepergok oleh pamannya, Allison. What? You heard me. Allison pun dibawa pulang oleh pamannya itu. Keesokan paginya, Allison kembali menjalankan rutinitasnya, yaitu jogging keliling di desa tersebut. Dia pun pamit ke bibinya untuk keluar. Nah, tapi di sini untuk meregangkan otot dadanya, dia tidak memakai kalian tahu lah ya. Dia hanya memakai baju putih dan dilapisi jaket berwarna hijau. Ketika lagi enak-enak jogging, Allison pun melihat Martin di balik jendela gedung tua itu lagi. Allison yang kepo, dia pun berniat mendatangi anak itu. Ketika Allison mau masuk, tiba-tiba Graham pun keluar dengan mobil tuanya untuk mencari korban seperti biasanya. Dan Allison hampir saja ketahuan oleh Graham. Ketika Graham udah pergi, Allison pun tanpa pikir panjang, dia pun masuk ke dalam gedung tua itu. Dia pun melihat Martin dan mengejarnya. Namun di sini Martin terus menghindari dari Allison. Sampai akhirnya Allison pun melihat benda-benda misterius di dalam gedung tersebut. Dan benda itu adalah alat yang biasa digunakan Graham untuk menyiksa para korbannya. Di tempat ini Allison juga menemukan daftar orang hilang yang menjadi korban Graham, termasuk anak hilang yang diculik oleh Graham 5 tahun lalu, yaitu si Martin. Allison pun berniat membawa Martin keluar dari gedung ini. Namun tiba-tiba Graham yang telah pulang akhirnya memukul Allison dari belakang hingga Allison knock. Di sini Graham memuji Martin karena dia bisa menemukan korban baru. Wah, kau bisa menjadi penerusku, katanya. Tapi Martin hanya diam saja. Setelah sadar dari kenok tadi atau pingsan lah ya, Allison pun diikat seperti korban-korban sebelumnya. Sementara itu di lain tempat Jonathan dan Karen sangat khawatir karena Allison semalaman tidak kunjung pulang. Jonathan pun berniat untuk mencarinya. Nah, di sini dia bertemu William yang juga tidak melihat Allison semalaman. Dia pun juga berniat mencari Allison.
Sepanjang pencarian, Jonathan tak kunjung menemukan Allison. Dia pun berniat mencarinya di gedung tua karena sebelumnya Allison membahas gedung itu. Di sini Allison mendengar suara Jonathan. Dia pun berteriak dan berharap pamannya itu mendengar suaranya. Karena berteriak, Graham pun kemudian mengikat mulut Allison dengan sebuah kain. Karena Jonathan mendengar suara Allison, dia pun berniat masuk ke dalam gedung itu. Namun tiba-tiba Graham pun menembak Jonathan dengan senapannya. Dan di sini Jonathan pun harus meninggoy dengan sekali tembak. Wah, psikopat kita pro, one shot one kill. Setelah melakukan one shot one kill tadi, Graham lalu membawa jasad Jonathan masuk ke dalam gedung. Karena Allison mulutnya sangat ribut sekali, sampai terdengar keluar, Graham pun memasukkan Allison ke dalam ruangan pendingin yang kedap suara. Sehingga orang di luar tidak lagi mendengar teriakan dari Allison. Tak berapa lama setelah itu, William yang melihat mobil Jonathan, dia pun berhenti di halaman gedung tua itu. Karena penasaran, William pun masuk ke dalam. Setelah masuk, dia pun melihat Allison yang terkurung di dalam ruangan pendingin. William yang tampan dan pemberani pun mencoba mengeluarkan Allison. Namun sayangnya, Graham yang melihat aksinya itu langsung membunuh William tepat di hadapan Allison. Dan William pun harus meninggoy dengan begitu konyol. Kemudian Graham yang sudah semakin gila, dia pun tiba-tiba menusuk tangan Martin dengan sebuah pisau. Hingga tangan Martin lengket di atas meja seperti itu. Sementara itu Allison yang masih terkurung di ruangan pendingin, dia berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ketika berhasil, dia pun melihat Martin dengan tangan yang tertusuk pisau. Walaupun Martin tidak merasakan sakit, dia terlihat lemas karena telah kehilangan banyak darah. Dia pun digendong Allison dan mereka keluar dari gedung tua itu. Sementara itu Graham pergi ke rumahnya Jonathan dan mengantarkan mayat Jonathan ke istrinya. Di sini istrinya Jonathan yaitu Karen dibuat sakaratul maut atau sekarat oleh Graham dengan tusukan pisau di bagian perut. Kemudian Graham meletakkan jasad Jonathan di samping istrinya yang sedang sekarat. Setelah itu dia pun membakar rumah tersebut. Nah, ketika sampai di rumah itu, Allison melihat bibi dan pamannya yang telah tewas. Yang tentu saja itu adalah ulahnya si Graham. Allison pun lalu meletakkan Martin yang juga sedang sekarat di pojokan rumah. Allison yang sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan Graham, dia pun pergi ke kamar Wendy. Ketika melihat Graham, Allison berhasil menusuk Graham dengan tusukan yang bertubi-tubi dengan sebuah pisau. Karena masih kuat menahan rasa sakit, Graham pun berhasil kabur dari rumah. Ketika Allison menelpon polisi dan meminta pertolongan, tiba-tiba dengan tidak ada akhlak dia pun ditusuk oleh Martin hingga akhirnya Allison harus tewas. Ya, Mbak Allison yang cantik harus mati, Pak. Tak lama setelah itu Wendy pun juga ikut tewas. Lalu Martin pun meninggalkan rumah Jonathan yang seisi rumahnya sudah pada tewas itu dengan kondisi rumah yang terbakar. Kini Martin kembali ke gedung tua untuk menemui Graham. Ternyata Martin telah muak dengan apa yang diperbuat Graham selama ini, sehingga Martin membunuh Graham yang sedang sekarat. Kemudian keesokan harinya polisi pun melihat rumah Jonathan yang telah hangus menjadi abu. Begitu juga dengan mayat yang ada di dalamnya. Di sini polisi mengidentifikasi kalau kejadian rumah ini adalah karena kecelakaan gas bocor. Sehingga orang yang ada di dalam rumah tidak bisa keluar dan meninggoy kebakaran di dalam rumah itu. Benar-benar identifikasi yang sangat-sangat tidak niat. 5 tahun pun berlalu setelah peristiwa itu. Kini Martin yang telah tumbuh dewasa kembali melanjutkan apa yang telah diperbuat oleh Graham. Di gedung tua ini dia pun menjadi seorang psikopat penerus Graham. Nah, ketika ada seorang wanita muda yang masuk ke dalam gedung itu, entah karena apa wanita ini masuk, film ini pun akhirnya berakhir. Dan sudah dipastikan nasib wanita yang ada di akhir film tadi. Pastinya wanita itu akan meninggoy disiksa oleh Martin. Dan sepertinya itu saja untuk alur cerita film kali ini. Dan film ini memiliki bonus yang sangat bagus, yaitu pemerannya adalah Mbak Alexandra Daddario yang menurut saya sangat-sangatlah cantik. Dan kalau kalian suka dengan videonya atau mungkin ada salah-salah kata dari saya, bisa kalian komen di menit berapa. Dan untuk request film kalian bisa menulisnya di komentar, gak usah sungkan, oke? Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.